Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid-din wa alimna ta'wil. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi di forum kita ini dalam rangkaian mengaji, mempelajari lagi agama kita agar menguatkan iman dan Islam kita semua. Jangan sampai kita tersesat di jalan-jalan orang-orang yang sesat. Dan kita masih dalam rangkaian mempelajari rukun iman. Setelah iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, kemudian sekarang kita masuk kepada iman kepada kitab-kitabnya. Qanibidina azani Allah wa iyyakum. Seorang muslim harus paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di arsy-Nya sana. Dan kita sudah pernah bahas Allah tidak di mana-mana dan Allah tidak kemana-mana. Jadi Allah ada di sana sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Kita tidak tahu Allah dalam kondisi seperti apa, maksudnya istiwanya Allah seperti apa, kita tidak tahu. Yang kita tahu Allah di sana. Namun walaupun Allah ada di sana, kita ada di sini, Allah itu dekat dengan kita. Allah sendiri yang kemudian mengatakan di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku itu bertanya tentang aku, jawablah dekat. Sehingga yang harus kita pahami bahwasanya Allah itu dekat. Walaupun Allah jauh di sana, tapi Allah secara kuasa Allah itu dekat. Nah, termasuk bentuk kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ini termasuk bentuk sayang cintanya Allah kepada kita. Allah tidak ingin kita itu tersesat, sehingga Allah kirimlah para rasul, dan setiap rasul membawa kitab-kitabnya yang diajarkan kepada umat-umatnya. Termasuk yang sudah kita lewati, Allah juga mengirim malaikat-malaikatnya untuk membersamai kita, menyertai kita. Makanya seorang muslim tidak boleh merasa sendirian. Ada makhluk-makhluk Allah yang bersama dengan kita, baik saudara, tetangga, ustadz, guru, gitu kan. Ada juga yang tidak kelihatan, malaikat, gitu kan. Dan kemudian ada guidance, pedoman hidup yang Allah tinggalkan, yaitu kitab yang pernah disampaikan oleh para nabi, para rasul. Nah, kita diminta untuk mengimani itu semua. Nah, iman kepada kitab-kitabnya. Nah, iman secara bahasa yaitu tasdikun, yaitu membenarkan, atau bisa juga amanah, merasa aman, merasa tenang. Sehingga secara istilah adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan, bisa bertambah dan berkurang karena kemaksiatan. Itu makna iman secara bahasa dan secara istilah. Nah, dalam konteks iman kepada kitab-kitab Allah, maka maknanya adalah meyakini dengan yakin bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya sebagai hudan, petunjuk, wa nuran, dan cahaya, dan juga hukman, dan juga sebagai hukum bagi manusia. Dan disitulah kemudian membenarkan yang disebut namanya maupun yang tidak disebut, dan mengamalkan hukum-hukumnya pada setiap zaman di mana kitab itu turun. Maka dalam konteks kita, maka yang kita pegang adalah Al-Quran. Tapi kita juga mengimani kalau Allah pernah menurunkan kitab-kitab yang lain. Nah, keimanan kita kepada kitab yang lain itu sebatas pada pernah turun kita percayai, bukan kemudian kita diminta untuk mempelajari, bukan. Sehingga Bapak Ibu Ikhwani Fiddin azani Allah wa iyyakum, Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 136, "Qulu amanna billah wa
ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbad wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah kami itu beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub dan anak-anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya berserah diri kepadanya. Al-Baqarah 136. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya qulu amanna billah, firman Allah yang menyatakan berimanlah kepada Allah, katakanlah kamu beriman kepada Allah, yakni membenarkan sadaqu billah wa bi kulli ma anzalahu min anbiya'i, yaitu membenarkan apa saja yang datang dari Allah dan apa yang saja diturunkan kepada nabinya, wala tafarraqu baina ahadin minhum, dan tidak membeda-bedakan mereka dengan yang lain. Berarti kitab-kitab itu turun dari langit ke bumi, dari atas ke bawah. Nah, sebagai yang berfirman yaitu Allah itu ada di atas, sebagai yang menerima firman yaitu manusia itu di bawah, sebagai yang membawa firman yaitu para nabi itu di bawah. Oleh karena itu maka iman fillah azani Allah wa iyyakum, terkait dengan iman ini Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang panjang ketika beliau SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam, dan Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW tentang 3 hal, apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Diriwayatkan dari Umar ibn Khattab, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah SAW dzata yaumin, ketika kami pada waktu itu sedang duduk bersama Nabi SAW di suatu hari, ittala alaina rajulun sadidu bayadis siyam, datanglah seorang laki-laki yang sadidu bayadis siyam, yang dia itu pakai pakaian yang sangat putih, wasadidu sawadis sya'ar, dan rambutnya sangat hitam biangat, terus bajunya putih biangat. La yura ahad alaihi asarus safar, kami tidak lihat bekas safar dari dirinya. Jadi kalau orang yang nggak dikenal itu biasanya dari luar kota, luar kampung itu naik jalan apalagi padang pasir nggak ada aspal itu biasanya rotok-rotok berdebu. Ini enggak. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami tidak tahu orang ini ada di antara kami. Maksudnya bukan warga di sini. Hatta jalasa ila Nabi SAW, sampai dia kemudian mendekati Nabi SAW. Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi, begitu sudah di dekatnya, benar-benar dekat, dia menempelkan dengkul lututnya ke lutut Nabi SAW. Jadi duduknya bersimpuh di depan Nabi dan Nabi ada pada depan dengkul itu. Nah, kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan kemudian dia meletakkan 2 tangannya di paha Nabi. Plek tuh, cedak biangat. Jadi adu dengkul, tangan ditaruh di paha Nabi, adu muka, adu mata, adu pandangan gitu kan. Kemudian qala, dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu iman. Nah, itu pertanyaan pertamanya. Iman itu apa? Akhbirni anil iman. Maaf, salah. Di sini akhbirni anil Islam. Islam dulu yang ditanya. Apa itu Islam? Nah, kata Nabi, al-Islamu, Islam itu antas sada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kamu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan kamu bersaksi bahwasanya Muhammad SAW itu adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat, kamu mendirikan sholat dan membayar zakat, wa tasumma Ramadan, dan kamu puasa bulan Ramadan, wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu menunaikan haji kalau punya kemampuan menuju ke sana. Kemudian orang yang nanya itu bartekok menjawab, dia mengatakan sodakta, oh benar, kowe benar, toko. Kan kayak mau ngetes itu, gitu. Fa'ajibna, kata Umar bin Khattab, kami kaget. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia tanya, dijawab, dan dia membenarkan jawaban itu. Ini ngetes. Qala, kemudian orang itu nanya lagi, fa'akhbirni anil iman. Terus iman itu apa? Jadi Islam itu rukun Islam. Artinya nek wong Islam kok pegang sholat, pegang, benar-benar pegang, maka bisa berpotensi membatalkan syahadat. Harus hati-hati. Makanya kamu yang masih punya bapak yang belum sholat, mungkin dinasihati dengan baik, ojo diseneni.
Pak, wis tuwek ra salat, sampluk lho, jangan. Ya dikasih tahu yang baik, Pak, jangan salat. Mungkin nek jenengan ngadep Gusti Allah, kula saged dadi saksi nek jenengan pun salat, ngono. Aja galak-galak karo wong tuwa. Nah, kemudian yang kedua dia bertanya, "Fa'akhbirni anil iman." Lah iman ki apa wahai Muhammad? Qala kata Nabi, "Antum minabillah." Kamu mengimani Allah itu sebagai Rabbmu. Nah, iman pada Allah sudah kita bahas. Wa malaikatihi, dan kamu juga mengimani malaikat-malaikatnya. Malaikatnya ada banyak, kita sudah bahas. Nah, yang sekarang wa kutubihi, dan kamu mengimani ada kitab-kitab yang turun. Dan tidak cuma Quran tok, satu-satunya ada. Kemudian wa rusulihi, setelahnya nanti rasul-rasulnya. Kemudian berikutnya wa yaumil akhir, dan hari akhir dari kiamat. Dan yang terakhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu mengimani adanya takdir baik dan buruk. Nah, begitu dijawab, yang nanya ngomong sodakta, kamu bener loh. Fa'akhbirni anil ihsan. Dia bertanya yang ketiga, ihsan itu apa? Nah, kemudian Nabi menjawab, anta qutullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ini urutan. Setelah masuk Islam, jadilah orang beriman. Nah, setelah beriman, jadilah seorang muhsin. Orang yang masuk Islam atau berislam itu namanya muslim. Ada iman, orangnya beriman, namanya mukmin. Ada ihsan, orangnya berihsan, namanya muhsin. Nah, kata beliau yang namanya ihsan, anta qutullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah, berbuat perbuatan sehari-hari yang kamu niatkan adalah kepada Allah, dan dalam kamu hal melakukannya, maka kamu seolah-olah melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah fa innahu yaraka, melihat kamu. Jadi nggak usah khawatir, Allah tuh melihat kamu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dia bertanya lagi, fa'akhbirni anis sa'ah. Nah, pertanyaan berikutnya, wahai Muhammad, kasih tahu aku kapan itu kiamat. Nah, tanya waktu ini kapan. Dan ini menjadi pegangan buat kita semua gitu. Manusia terbaik aja nggak bisa jawab, apalagi kita. Makanya jangan sampai kita apa istilahnya gegabah sembrono jawab kiamatku tanggal 9 bulan 9 tahun 2299. Nah, itu ngapusi ya, nggak boleh. Nah, kata Nabi SAW, "Mal mas'ulu anha bi alami minas sa'il." Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya berikut, perintah kiamat itu turun dari langit. Dan yang lebih dekat posisinya ke langit itu malaikat daripada manusia. Makanya nek kowe teko aku, jane kowe mesti ngerti dhisik, wong kowe iki ning kono. Nah, gitu loh. Maksudnya ngono iki. Makanya Nabi ditanya berikutnya, fa'akhbirni an amaratiha, atau nanti dalam ayat yang lain an ayatiha, kabarkan padaku tanda-tandanya. Wes nek kowe ora ngerti tanggalé tandane opo. Terus lagi kamu cek nanti ada enggak. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha, seorang anak yang melahirkan tuannya. Duwe mbok tapi diperbudak anake. Anake kasar karo mboke. Mbok, sarapanku wis tepak urung. Nek urung tak pensiun lho dadi mbok. Mbok, lambiku wis diumbahke urung. Mbok, sing ngono ki kira-kira nek ora saiki. Ada enggak? Ada. Kayaknya di film dari film kok tonton, kok tiru, naudzubillah. Jangan ya. Jadi yang silik-silik gitu jangan ditiru. Oke. Jadi ada juga nanti misal udah gede udah nikah gitu kan. Terus dia anak, terus ngomong karo mbok, "Mbok, gandeng aku kerja, bojoku yo kerja. Iki tulung anakku diopeni. Engko sampai tak gaji." Wes kemaki gaji. Padahal mbokmu itu tanpa mbok suruh ngopeni anakmu. Nek emang kamu punya lebihan duit untuk ngasih beliau, kamu wajib ngasih. Tak boleh ngekei nek gelem mbok gelem ngopeni anake. Itu kan sama kayak ini toh, antali dalam amatu rabbataha, adanya anak-anak yang memperbudak orang tuanya. Kemudian wa antarul khufatan uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil budyan. Kamu akan melihat nanti itu ada orang-orang yang ya miskin, telanjang, dan penggembala kambing. Dia akhirnya saling berlomba meninggikan bangunan. Jadi misal ning kampung iki jane kampung minus, ora enek apa-apa,
enake wong randuwe-randuwe nek mlaku nyeker angone wedhus gitu. Tiba-tiba bahasa saiki to enek konten kreator menemukan apa hidden gem. Hidden gem itu istilah ya, hidden gem. Apa sesuatu gem itu kan permata yang tersembunyi di situ. Mungkin spot mancing yang bagus, spot piknik yang bagus ngono gitu. Nah, terus akhirnya investor datang, lemahnya jadi muda, dituku. Akhirnya wong sing randu-randu mau ditukar, bangun rumah dhuwur-dhuwur. Nah, banyak tuh sekarang kayak gitu. Nah, makanya apa yang ditanya Jibril sekian 1500 tahun yang lalu pada Nabi, mungkin waktu itu belum jadi, belum ada. Ning sakniki banyak. Wong desa-desa sapa sing gagas iku desa melosok-melosok ning gunung-gunung biyen bahkan buru-buru mobil motor masuk situ aja tidak bisa karena jalannya itu belebuk-belebuk, tapi saiki sampai dileboni uang do kemah krono piknik krono ya. Aku tuh sampai saat gede saya kesini tuh sampai lagi ngerti ya nek pokoknya dari setelah pasar Tamaru belok kanan mlebu wil sing kemah jenenge apa? Udu, ada sekepian lurus. Ini sebelum itu masuk mlebu jalannya cuili. Jadi kok enek geng apa enek glembing terus kok enek virus kupeh kemah. Terus enek umbule barang. Apa jenenge? Bun lau. Itu enek istilah yo. Enek sebutane yo. Apa jenenge? Grenengan serenengan apa? Enggak deh, belum pernah ke sana. Oh, lah ternyata enak sing luwih parah. Aku pas rono enak ngene iki to ning kene. Jadi ada glembing-glembingnya, terus ada guling cilik gitu, ada pohon-pohon pinus itu kemah di situ. Tak tekoki dari mana Mbak Mas itu kemah itu? Dari Sragen, dari Ngawi. Dan iki wong dulu ya ora ngerti ternyata. Ngerenehan enggak salah. Kerenehan. Itu bukan kerenehan. Enak gitu. Bukit apa? Bumi perkemahan. Ngerenehan atau ngerenehan namanya. Baru itu aku tahu. Beberapa temanku tak tanyain itu ya baru itu tahu. Jadi itu saya bayangin itu mungkin dulu ya gak enak mau ke situ. Dalan iki yo ora karo-karuan. Ngerenehan. Oh, tahu enak toh? Ngerenehan. Bener gak? Oh, enak. Bumi perkemahan. Tawang manu ngerenehan. Lah kuwi mau lho ngerenehan kok lho. Kok tekok namane apa? Mau Kota Batu, tahu mau Kota Batu. Cocok kuwi nggo mengkarantina kowe ning ngono cocok kuwi. Aduse cemplung ning blumbange kuwi adem biar. Enak ta? Ngerenehan. Enak sok. Oh, sok enak. Bumi perkemahan. Oh salah, pleseran ya, ulurah ya, iya pleseran, renehan. Pleseran tahu kan? Oh dereng dong, jauh. Pleseran, oh malah kuat wis tahu rono. Dipungkung kene kono, ceplong kene kono bunyi-bunyi. Banyunya unggul lagi ngerti ya. Nah, hadis itu tadi ya, dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwasanya kita disuruh beriman wa kutubihi ay jami'ul kutubi allati anzalahu Allahu ala anbiya'i. Kita disuruh mengimani semua kitab yang pernah diturunkan pada semua nabi. Ning bukan untuk
mengikutinya, mau mengimani nek pernah turun gitu loh. Li hidayati khalqihi, bahwasanya Allah itu sayang sama umat manusia, dikasih petunjuk itu gitu kan. Wa yajibul imanu bima summiya minha wa ma lam yusamma, dan wajib beriman kepada semuanya, baik yang disebutkan namanya maupun yang tidak. Nanti ada yang tidak disebutkan namanya, yang disebutkan namanya itu Taurat, Injil, Zabur. Yang tidak disebutkan namanya Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, itu tidak disebutkan namanya, lembaran-lembaran. Wal amalu bi khatimiha wa huwal Qur'anil azim, tapi dari semua itu kalian disuruh mengamalkan itu pada kitab yang terakhir, yaitu Al-Qur'an. Nanti ada orientalis yang mencomot ya wajibnya beriman pada kitab-kitab itu, terus berarti gue wajib iman pada Injilku, pelajari orang. Jadi maksudnya beriman pada kitab-kitab itu kita imani semua pernah turun, pernah ada nama-namanya itu, nabi-nabinya itu, tapi dalam hal pengamalan itu yang terakhir. Itu. Jadi makna rukun iman itu mengimani semuanya, tapi sebagai yang pernah turun, pelaksanaannya yang terakhir. Nanti ada yang berlebihan, kamu suruh mempelajari semuanya itu keliru. Ada yang kemudian nggak benar juga, kemudian dia mengatakan, loh, berarti kita kalau kita mengatakan beriman pada kitab-kitab, nah bukan pelajari Injil juga, berarti kata rukun iman ini salah. Bukan kitab-kitabnya tapi beriman pada kitabnya. Ben wong Islam sinaune Quran wae. Itu ya salah kalimat kayak gitu. Yang benar memang perintahnya itu mengimani semuanya, tapi semuanya pernah turun pada nabi-nabinya. Ini dalam tataran pelaksanaan itu cuma yang terakhir, gitu ya. Jadi jangan dipotong ayat hadisnya untuk beriman cuma pada Quran toh, yang liane enggak, itu ya salah. Atau pelajari yang liane itu ya salah. Jadi kita mengimani bahwa kita pernah turun semuanya, tapi dalam tataran level pelajaran, mempelajari, mengamalkan itu yang terakhir toh. Itu yang benar, itu yang madhab pertengahan itu. Jadi orang yang menyatakan imani kabeh salah itu ya salah, kemudian ngomong sinau kabeh itu ya salah. Kemudian yang mengatakan Quran tok sing kita ambil, sisanya kita nggak usah imani, itu ya keliru. Nanti ada orang yang kemudian mengatakan Alkitab itu salah kabeh, itu ya tidak bisa. Atau kemudian Alkitab itu tidak pernah ada, itu cuma karangan, itu ya nggak bisa. Jadi kita tetap mengimani itu pernah turun, tapi bukan untuk dilaksanakan. Nah, pelaksanaannya untuk kita Al-Quran aja. Makanya nanti ada orang-orang tuh sing koyone bener jane numpute katon. Itu dia mengatakan, saya enggak beragama Islam, saya beragama Millata Ibrahim. Millata Ibrahim tak guyu ya. Millata Ibrahim yo apa ngerti ora? Yo agamanya Nabi Ibrahim. Apa? Yo membenarkan Taurat, Injil, Zabur, Quran. Piye carane ya? Wong kowe Quran wae jarang maca kok. Wong Quran kowe kadang ya ora paham kok. Soal mengimani Millata Ibrahim itu piye? Terus tak tekoki, "Lah kowe salat ora?" Lho, lah kowe ora salat lho. Gayamu koyo ngajari aku. Saya pernah diskusi sama orang kayak gitu. Dan waktu itu saya kuliah. Artinya dia adik kelas saya kakak kelas ini. Kalau nggak salah saya semester 5 di semester 3. Wah, gayane mendakwakan Millata Ibrahim. Meneh, ya ada di dalam Quran Millata Ibrahim. Cuma maknanya adalah agama tauhid. Nah, agama itu sebenarnya awalnya itu agama tauhid, kemudian diplesetkan, dipelintirkan. Nah, tersisalah yang terakhir Islam inilah yang kita ikuti. Bukan kemudian kamu suruh beragama semuanya gitu, itu nggak boleh. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-imanu bi kutubillahi yatadammanul iqrara bi annaha kalamuhul munazzal. Mengimani kitab-kitab Allah itu mencakup pengakuan kalau kitab itu adalah firman Allah satu dan pernah turun dari Allah, wa tasdiqu bima fiha, dan membenarkan apa yang terkandung di dalamnya, wal amalu bi muhkamiha, dan mengamalkan ayat-ayat yang jelas benar, wa tarkil mansukhiha, dan meninggalkan ayat-ayat yang sudah enggak dipakai, wa annal qur'ana khatimuha wa muhaiminu alaiha, dan Quran itulah yang menjadi kitab yang terakhir dan berfungsi sebagai pengawas atasnya. Gampangnya ini, nek kamu mau ngutip Alkitab, baik Taurat maupun Injil maupun Zabur, pastikan ayatnya
nggak bertentangan dengan Quran. Misal di perjanjian lama di Taurat itu ada larangan makan babi, ya wes itu boleh disampaikan. Kok kira aku juga, kok kira makan babi? Memang apa? Ini kita kok enak loh, enak loh perintah apa larangan makan babi. Dia yang tinggi, kan ngomong boleh. Tapi ada yang dicopot sih bertentangan dengan Quran tidak boleh. Misal contoh lagi, kamu ketemu orang non Muslim ahli kitab, lu kamu aku dengar, memang apa? Akhirnya kita pun disebutkan ayat ini pasal sekian ayat sekian. Nah orang-orang yang tidak menutup kepalanya tidak boleh masuk rumah Allah loh gitu tulisannya. Oh ini toh boleh silakan kamu mau gitu. Atau kemudian ketemu laki-laki kok merah sunat nih? Nah apa emang gitu? Kitab ini pasal sekian ayat sekian memerintahkan sunat nih, sing sunat itu terlaknat gitu. Memang enak, itu aja dewi loh. Boleh. Nah, tapi kalau kemudian kamu mencoba ayat-ayat yang bertentangan dengan Quran dengan hadis, nah itu yang nggak boleh. Makanya orang beriman yang nggak punya ilmu tentang perbandingan agama, maka mendingan nggak usah mendakwahkan agama orang lain dengan cara seperti itu, langsung aja dakwahkan agama untuk apa. Nah makanya wanibidin azan ya Allah wahyakum. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kitabullah wa nurul ilmi wahayatul qulub. Kitab-kitab Allah itu adalah cahaya ilmu dan kehidupan bagi hati. Man lam yastamsik bihi dolla wa halaka. Siapa yang tidak mau membaca mempelajarinya, maka dia sesat dan akan binasa. Wa man ittaba'ahu ihtada wa naja. Siapa yang mengikuti wahyu Allah, tentu yang terakhir adalah Quran, maka dia akan mendapatkan petunjuk dan selamat. Maka makna iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah yang pertama tasdik, membenarkan bahwa Allah pernah menurunkan kitab itu kepada para rasul. Kemudian yang kedua, qabulun, menerima, yaitu kita mengimani, menerima isinya tanpa menolak satu ayat pun, wabil khusus terkait dengan Al-Quran. Kalau kitab-kitab yang lain, maka yang sesuai dengan Quran kita terima. Kemudian yang ketiga, mengamalkan, maka hukum yang ada di dalamnya kita amalkan, khususnya Al-Quran sebagai syariat yang terakhir. Kemudian yang keempat, meyakini i'tiqad bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dia adalah firman Allah, bukan karangan Muhammad SAW. Yang kelima, maka dibutuhkan iltizam, komitmen untuk menjadikan Al-Quran itu pedoman hidup, bukan cuma sesuatu yang dibaca atau dipampang di rumah, dibaca. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu masih mau ngumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca Al-Quran, mempelajari isinya, alias bermajelis ilmu, kamu akan dapat ketenangan hidup, kamu akan dapat rahmat dari Allah, kamu akan dijaga para malaikat, kemudian nama-namamu disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya pada poin yang pertama ini, bahwasanya beriman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dengan yakin seyakin-yakinnya bahwa seluruh kitab Allah pernah turunkan itu adalah benar. Dulu pernah ada Injil, pernah ada Taurat, ada Zabur, ada suhuf Ibrahim, suhuf Musa dan seterusnya, yang mana pada waktu turun itu mengandung hidayah, petunjuk dan cahaya bagi orang yang mengikutinya. Tapi masa berganti masa, maka kitab yang terakhir adalah Al-Quran. Disitulah kita meletakkan keimanan yang sempurna kepada Al-Quran. Dan iman kepada kitab-kitab ini bagian dari rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim, karena tanpanya maka keimanan seorang muslim tidak sempurna. Itu baru poin yang pertama. Yang mau nanya enggak? Enggak ada. Yang kata tak lanjutkan poin yang kedua. Ini poin setengah jam. Ini poinnya 10. Langsung lemes. Jadi toh, nek kamu pengajian, kamu sebagai mustami aja kamu merasa wah kesel ilang selonjor apa ilang silo. Nah bayangno sing nyampe iki, mesti luwih kesel gitu. Makanya kayak Pak Guru ning sekolah kae, nek kowe lagi ngrungokke wae kesel, bayangno nek kowe sing dadi guru sing ngadeg, sing nulis, sing bengok-bengok. Itu kuwi nek sing dodol pita swara ning Indomaret wis kulaan akeh deh gitu. Poin kedua. Enggak ada orang kabeh 2 poin. Kamu mau nanya enggak? Ada. Tit. Tenang ya wes. Poin kedua, dalil-dalil tentang kewajiban beriman kepada kitab-kitab Allah. Dalilnya banyak. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin
wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailin wa fir riqab wa aqama shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba'si ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sebuah kebajikan, tetapi sesungguhnya yang namanya kebajikan itu adalah iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitabnya, nabinya, serta. Jadi ini rukun iman serta ditunjukkan, enggak cuma iman tok, tapi juga dilakukan dalam bentuk perbuatan, serta memberikan harta yang kau cintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang minta-minta, memerdekakan budak. Terus kamu ya sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, dan kalau kena musibah bersabar, baik dalam kondisi sempit, penderitaan, dan dalam kondisi peperangan. Mereka itulah orang-orang yang imannya benar, mereka inilah orang-orang yang bertakwa. Nah, Imam As-Sa'di mengatakan fa innallaha subhanahu dzakara usulul iman wa a'malil bir. Pada ayat itu Allah menyebutkan tentang pokok-pokok iman dan amal kebajikan. Faja'ala min aslihal iman bil kutub. Di antara pokok iman adalah beriman kepada kitab-kitabnya. Fa innaha asasul huda wal basiroh. Karena kitab-kitab itu adalah dasar petunjuk dan cahaya. Kemudian itu juga wahiyya thariqul muttaqin ila Allah Ta'ala. Itu jalan untuk orang-orang yang beriman untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampangnya nek kowe pengen laku, petunjuk jalanku ya cuma itu. Nek saiki orang mau jalan, dia butuh HP. Kenapa? Karena ada Google Map, ya kan? Maka Google Mapmu untuk sampai kepada surga yang benar itu ya cuma Quran. Kitab-kitab itu, enggak ada pilihan lain. Kamu harus kembali ke situ. Makanya ketika kamu ketemu kajian-kajian yang menyampaikan Quran, menjelaskan isinya, itu senang. Jangan sampai susah itu. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan yuhbirullah subhanahu annal birra al-haqiqi laisa fi suratil ibadat. Bahwasanya kebajikan yang benar, yang sejati bukan sekedar bentuk ibadah. Jadi enggak cuma sholat tok, enggak cuma kamu berbuat baik sama orang, enggak. Tapi dimulai dari bal fi haqiqatil iman, dari iman dulu. Dia enggak beriman pada kitab-kitab Allah, tapi rajin sholat, ya sia-sia sholatnya. Jangan dibalik, berarti ini rasa sholat iman ngati wis bener itu ya keliru juga. Jadi jangan jadi orang yang mencari celah untuk menghindar pada syariat, bukan. Jadi pernyataan ini bukan berarti terus sholat itu berarti yang indah. Sholatmu akan menjadi baik, sempurna dan diterima ketika imanmu itu benar. Itu loh maksudnya. Sama halnya ketika dikatakan wailul lil musallin, celaka orang sholat, berarti rasa sholat itu salah. Sholat yang celaka seperti apa? Sholat yang lalai seperti apa? Ya sholat yang dia sholat tapi waktunya mepet-mepet mau keluar, mau selesai. Nah ketika itu yang dilakukan, ya kamu jangan jadi orang-orang yang sambut, berarti sholat di tepat waktu itu. Kemudian wa min dzalikal imanu bi kutubihi allati anzalaha li hidayati khalqihi. Dan di antara termasuk di dalam iman kepada kitab-kitabnya yang diturunkan adalah bahwasanya kitab itu memberi petunjuk kepada makhluk-makhluknya wattiba'u ma fiha minal haqqi wal bayan, dan mengikuti apa yang terkandung di dalamnya berupa kebenaran dan penjelasan. Maka ayat itu punya makna yang pertama, hakikat kebaikan adalah bukan cuma ritual tapi dimulai dari keyakinan yang lurus. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah merupakan fondasi bahwasanya kita akan bisa beramal yang baik ketika kita mendapatkan petunjuk dari wahyu. Nah, kita jauh dari wahyu, maka kita tidak akan bisa. Makanya kamu lihat ada orang kumpul ngomongnya pengajian ini tidak ada satu ayat pun dibahas, itu kemungkinan besar nih nyanyi-nyanyi joget-joget. Pilihannya mau koyo ngono. Tak enak kemudian kok nyampe ke ayat kok terus nyanyi-nyanyi, tidak mungkin. Kemudian yang ketiga, ayat ini menegaskan kesatuan rukun iman, di mana tidak cukup iman kepada Allah tanpa iman kepada kitabnya. Kamu ngaku muslim, tapi kamu nggak mengimani kitab-kitabnya, piye carane? Karena kita untuk sampai kepada Allah, nah kita butuh mengimani kitab-kitab itu. Nah, iman tidak cuma membenarkan, tapi mengikuti. Dalam konteks membenarkan itu pada kitab yang pernah lalu, nah mengikuti ada
ada di wilayah Quran yang sekarang ini gitu. Nah, kemudian yang keempat, iman kepada kitab Allah menuntut pembenaran, penghormatan dan pengamalan, bukan sekedar pengakuan. Jadi di situ kita benarkan pernah turun, kemudian kita hormati kitab-kitab itu, jangan dihinakan. Nemu Injil buat ucapin tidak boleh. Nah, mereka melakukan kayak gitu sama Quran, terserah dengan dia yang beradabnya. Dan kemudian kita amalkan kalau itu konteksnya Quran. Nah, itu satu ayat. Ayat yang kedua, ayat ketiga. Oh ya, 3 tok ayatnya. Ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua, jadi ayat itu oke, teman ambil 3 tok. Allah berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya serta kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran, dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya. Berarti wong sing nani-mani kitab-kitab itu orang sesat tuh. Makanya ada yang ngomong, aku gak iman kalau kitab-kitab sing kaya, imanku kalau kitab kleru, bahasanya kitab-kitabnya. Ibnu Katsir mengatakan ya'murullahu al-mu'minina bil istimrari 'alal iman was-sabati 'alaihi wa ziyadati minhu wa min dzalikal imanu bi jami'i kutubillahi allati anzalaha min 'alal anbiya'i kulluha sidqun wa hudaw wa nurun. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk terus dalam imannya, teguh di atasnya, dan menambahkan imannya, termasuk di dalamnya adalah iman kepada seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya. Semua kitab itu adalah benar, membawa petunjuk dan membawa cahaya serta kebenaran. Imam As-Sa'di mengatakan, ay ya ayyuhalladzina amanu i'malu bi muqtada imanikum wazidu minhu wa aminu bil kitabil ladzi anzalallahu ala rasulihi wa huwal qur'anul azim al musaddiqu lima baina yadayhi minal kutubi wal muhaiminu 'alaiha. Orang-orang yang beriman, beramalah sesuai konsekuensi iman kalian dan tingkatkanlah iman kalian, berimanlah kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran yang agung, dan benarkanlah kitab-kitab sebelumnya karena dia adalah dibenarkan oleh Al-Quran dan Al-Quran menjadi pengawas atasnya. Berarti Quran itu menjadi hakim atas kitab-kitab yang lalu. Nah, jadi kitab yang lalu benar sesuai dengan Quran, itu benar berarti ayatnya. Nah, hikmahnya perintah untuk memperbarui iman. Di situ ada juga bagaimana Allah menyatakan iman kepada Allah itu harus serangkaian dengan iman kepada kitabnya, dan Al-Quran yang kita pegang mengkoreksi kitab-kitab sebelumnya. Maka barang siapa yang mengingkari satu kitab saja dari kitab Allah, berarti dia telah kafir kepada seluruhnya. Jadi nek kamu tolak Injil, bukan berarti kita suruh moco, suruh pelajari, tidak. Tapi kamu ingkari Injil itu tidak pernah turun dari Allah. Nah, misalkan dengan omongan gitu, maka batal syahadatnya. Alhamdulillah, subhanallah. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau nanya? Gak ada? Ya, apa Mbak? Silakan. Mempelajari kitab yang lain. Nah, tadi udah tak singgung sebenarnya. Boleh nggak kita mempelajari kitab yang lain? Yang namanya Abu Bakar Umar bin Khattab pernah nenteng Taurat. Nabi lihat, apa kuwi? Dia mengatakan ini Taurat, kitabnya Yahudi. Tapi marah. Apa kuwi mantep karo agama? Dari situ kemudian Umar bin Khattab menyingkirkan kitab itu dan tidak pernah lagi membacanya. Pelajaran buat kita, ketika kita Quran aja jarang kita buka satu, atau mungkin sering kita baca tapi kita tidak tahu isinya, itu yang kedua. Karena ada orang yang sering baca Quran, mungkin sehari sejus, sehari 2 juz, tapi dia tidak paham isinya apa. Maka selama kita belum punya pemahaman yang utuh, yang baik dan benar soal Quran, maka sebaiknya jangan pernah mempelajari kitab lain. Jadi kita habiskan hidup kita dulu untuk Quran, begitu kita udah paham itu maksudnya. Jadi misalnya, kita kok ilmu alif lam mim artinya apa mas? Atau maksudnya apa mas? Jelaskan padaku.
Oh itu maksudnya gini. Oh ya wes, jadi paham. Tapi nek alif lam mim maksudnya apa, tafsirnya apa? Enggak tahu. Ya wis tak ganti alif lam ra, ya enggak tahu. Ya wis tak ganti nun, ya enggak tahu. Ya wis tak ganti liyane misal alhamdulillahirabbil alamin, tafsirnya apa? Enggak tahu. Ya wis maliki yaumiddin enggak tahu. Nek ngono kuwi modele, maka mendingan belajar Quran aja. Tapi kalau kita nyebutkan sebut-sebutannya ayat dia paham, maka berarti dia sudah punya benteng yang baik, dan kemudian dia mau membandingkan dengan agama yang lain, silakan, gitu, tidak apa-apa. Makanya kayak Syekh Ahmad Didat, terus Zakir Naik, memang hidupnya belajar itu, gitu kan. Dan mereka saling menguatkan, gitu. Makanya anaknya ini namanya apa sih, kali aku anaknya, itu ya diajari tentang itu, ya silakan. Tapi nek kalian gitu, mendingan mau Quran melah, gitu kan. Dan buat tak tekoi, maliki yaumiddin apa jan? Amin. Maliki yaumiddin amin piye? Maliki yaumiddin artinya wae lho apa raka maliki yaumiddin enggak tahu. Sebelah enggak tahu. Loh. Nek ngene iki berarti rasa buka Injil, belajar Quran aja. Gitu. Oke, ada lagi baru 1, 2. Ya. Yang disebut 17 nuzul Quran. 17 Ramadan sebagai nuzul Quran. Oke. Ya, kalau kita kembali kepada Quran surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Quran itu di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 10 malam yang terakhir. Nah 10 malam yang terakhir ini berarti ya piro? Selikur, dan seterusnya kan. Nah bukan 17. Nah artinya memang mau Lailatul Qadar ya kudune 20-an ke atas, bukan 17. Jadi angka 17 pun ulama tidak sepakat dengan itu. Itu sebagai tanggal turunnya Al-Quran, dan justru Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat turunnya pas Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu satu tempat di langit dunia. Jadi nggak tahu saya pernah jelaskan di sini enggak ya. Jadi langit itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang paling bawah itu langit dunia. Di situ ada Baitul Izzah. Nah, Quran pada asalnya itu berada di Lauhul Mahfuz. Allah sebelum ada segala sesuatu, Allah ciptakan pena. Nah, pena ini diperintahkan oleh Allah tulis. Nah, terus pena bertanya, "Maktub, apa yang aku tulis?" Tulis semua hal. Uktub maqadira kulli syai'in min awwali khalqihi ila yaumil qiyamah. Dari awal penciptaan sampai terakhir ditulis. Padahal waktu itu belum ada siapa-siapa kecuali Allah dan pena ini. Dan ini terjadi 50.000 tahun sebelum penciptaan. Nah, ditulis sebuah lembaran itu yang disebut dengan lauhun, terus diletakkan di bawah arsy Allah, itu namanya mahfud. Nah, lauhul mahfud itu di situ. Termasuk tulisan di situ hari ini tanggal berapa ini? 25 jam segitu. Nah, duduklah kalian di masjid ini, di kampung ini. Itu ada tulisannya ada. Nah, termasuk tulisan tentang wahyu-wahyu Allah itu Quran maksudnya ada di situ. Nah, kemudian disalin, ditaruhlah di Baitul Izzah di bulan Ramadan pas Lailatul Qadar. Nah, itu menurut pendapat sebagian ulama. Nah, dari situ turun yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu di tanggal 17. Itu juga menurut pendapat sebagian ulama. Makanya dalam hal ini karena nggak jelas, ada dalil jelasnya tanggal berapa, maka sebenarnya yang penting itu bukan soal merayakannya, tapi yang penting adalah soal mempelajari isinya. Karena nek sing titik-titik soal perayaan, itulah yang dilakukan oleh ahli kitab. Ahli kitab itu nek oposisi pengen dirayake. Makanya suatu ketika seorang Yahudi itu pernah berkata kepada seorang sahabat, "Aku nek ngerti ayat kui turun di kami orang-orang Yahudi itu sudah kami jadikan hari raya." Ayat opo? Nah, kui lho, ayat sing munine al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Bahwasanya hari ini sudah aku sempurnakan, sudah aku cukupkan nikmatku
Islam itu sebagai agama. Kuwi nek konteke wong Yahudi nek nganti turun ning agama Yahudi, gak ada lain kecuali kami akan jadikan itu sebagai hari raya. Jadi titik-titik perayaan makanya perayaan agama Yahudi itu sak pirang-pirang, perayaan agama Nasrani itu sak pirang-pirang. Nah, dalam Islam perayaan yang ada di dalam Islam itu cuma Idul Fitri, Idul Adha, sudah. Lion-lionnya jane ra perlu dirayake. Tapi ya gitulah. Ada lagi? Nah, laki-laki perempuannya Mbak. Rokok. Oke. Ya. Penjelasannya selama kamu membahayakan orang lain dan membahayakan diri sendiri. Nah, apakah penjelasan itu mencakup tentang pengharaman rokok? Baik, bagus loh pertanyaannya itu. Apa hukumnya rokok? Nah, jadi sebelum membicarakan hukum tentang rokok, maka kaidahnya yang pertama, Nabi itu diberikan keistimewaan daripada nabi-nabi yang lain, yaitu jawamiul kalim, sebuah kalimat yang bisa dipakai seterusnya sampai hari kiamat. Kalimatnya singkat, padat, tapi bermakna terus. Satu itu. Yang kedua, Nabi atau Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nek kamu cinta Allah, pelu aku. Aku itu siapa? Nabi Muhammad. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan, wa ma'atakum rasulu fakhudhu wa man nahakum anhu fantahu. Apa yang beliau perintahkan ikuti, yang beliau larang tinggalkan. Nah, terkait dengan makanan, nah itu berarti masuk dalam bentuk muamalah. Jadi makanan, muamalah, sholat, puasa, haji, umroh itu bentuk ibadah. Nah, terkait dengan ibadah itu hukum asalnya taufikiyah, ada dalilnya mangkat, gak ada dalilnya berhenti. Nah, terkait makanan, pekerjaan, pakaian, pokoknya selain ibadah itu hukumnya adalah hukum muamalah. Hukum muamalah itu apa? Semuanya boleh kecuali yang dilarang. Berarti sekarang pertanyaannya, apakah rokok dilarang? Nah, ketika kita mencari dalil tentang rokok secara khusus, benar kata beliau tadi, tidak ada memang, tidak ada. Tapi jangan lupa, Nabi juga punya larangan tadi yang beliau sebutkan tadi, la dororo wala diroro. Tidak boleh seorang muslim itu membahayakan, mencelakai dirinya sendiri dan orang lain. Sehingga sesuatu yang membahayakan dirinya dan orang lain itu hukumnya haram, walaupun nggak ada di dalam dalil secara khusus. Nah, pertanyaannya, apakah rokok itu bisa dikatakan menyehatkan? Jawabannya semua ahli kesehatan mengatakan tidak. Maka dari situ kaidahnya berlaku, berarti semua yang membahayakan diri sendiri dan orang lain hukumnya haram. Makanya nanti ada yang tanya, apa hukumnya makan anjing? Kan di dalam Quran hadis nggak ada. Oke, nggak ada memang larangan langsung jangan makan anjing, nggak ada. Sama sahabat nggak ada yang makan anjing gitu kan. Larangan itu muncul karena ada yang makan terus dilarang kan gitu. Nah, karena nggak ada yang makan nggak ada larangan. Tapi bukan berarti apakah hukumnya terus boleh. Nah, itu di situ PR-nya. Kembali ke kaidah depan tadi. Satu, jawamiul kalim. Yang kedua, wa ma'atakum rasulu fakhudhu wa man nahakum anhu fantahu. Yang ketiga, bahwasanya kalau kamu ikut tuhibbunallah, cinta Allah, fattabi'u melu aku. Dan Nabi mengatakan apa? Kullu dinabin minasibai fa'akluhu haram. Semua binatang yang punya siung, taring, tajam, maka memakannya haram. Berarti makan anjing haram, makan kucing haram, makan ular haram, sing siunge dawa-dawa kuwi lho. Nah, terus belum lagi kalau ngomongkan air liurnya, wadah, piring, gelas, ember, gayung, nek dijilat anjing disuruh mencuci 7 kali. Yang pertama atau yang terakhir pakai tanah. Sesuatu yang dicuci dengan cara yang berbeda menunjukkan itu najisnya mughaladhah, najis yang besar. Nek air liure najisnya besar, piye meneh dengan dagingnya, darahnya dan seterusnya. Tuh. Kemudian yang ketiga, parah lagi orang-orang yang makan anjing, ya toh. Itu rata-rata ora dibeleh tapi dikepruk, dikom gitu toh. Nah, maka kembali kepada tadi itu permasalahan rokok tadi,
Bahasanya ketika kita nggak ketemu dalil langsung tentang haramnya rokok, nggak boleh rokok kalau emang nggak ada, maka cara konstruksi, cara membangun hukumnya kayak gitu tadi. Maka itu nanti dikiaskan. Misalnya barangkali naudzubillah ya ada sing pengen jadi apa kayak belajar udah lumping makan beling, itu jelas haram. Atau terus kowe melu apa kayak acara Got Talent ngono ya apa kayak jenenge Indonesia Got Talent itu pengen melu-melu libat terus kayak mangan paku, nah itu enggak boleh gitu. Terus mangan garpu, mangan pager gitu kan. Ngrikiti lampu, kurang gawean ya. Itu kayak itu semua enggak boleh ya. Gitu. Dan lagi oh ya Fajar. Mau kantong. Apa? Iqra. Adanya sejak diturunkan. Iqra apa? Buku Iqra. Maksudnya apa? Oh, buku Iqra. Buku Iqra sejak ditulis sama penulisnya. Saya enggak tahu penulisnya. Yai sapa itu? Mas Budi As'ad Humam, Yai As'ad Humam tahun piro ya? Tekoke sejak tahun piro Iqra, buku Iqra. 90-an tuh, orang 80-an. Ya pokoknya tahun itu. Iya. Nah, itu enggak apa-apa. Jadi gini, metode. Jadi tadi kan beliau yang Mbak tadi kan bilang belajar usul fikih. Jadi kan sebenarnya dulu itu ya Quran atau hadis. Tapi kemudian ulama membagi-bagi biar mudah. Kemudian ada tafsir, ada fikih pun dibagi lagi. Ada usul fikih, ada qawaid fikihiyah, ada fikihnya itu sendiri. Kemudian nanti ada perbandingan mazhab gitu. Makanya itu dipecah-pecah banyak. Ya, tafsir juga sebelum sampai ke tafsirnya ada ulumul Quran, ada nasih wal mansukh gitu. Komplit. Makanya saya secara pribadi belajar sesuatu yang baru itu tidak menunjukkan saya tambah pinter, bukan. Justru saya merasa tambah goblok. Ternyata banyak ilmu yang saya itu belum tahu gitu. Gitu. Makanya saya walaupun mungkin harus gelar beberapa itu tidak kemudian merasa cukup terus ngomong wis piye, enggak, saya terus belajar terus. Artinya itu saya tuh pengen melihat bahwasanya ternyata Allah itu maha luar biasa ilmunya dan kita itu sebenarnya bodoh banget gitu. Makanya itu saya itu sebenarnya kepada jenengan-jenengan itu berharap ingin loh. Selain kamu ngaji begini ya, misal logar gitu kan, orang pas lagi tugas atau bapak-bapak kayak melu ning go rakyat ning jopo nih. Toh kayak juga berkait dengan kamu atau mungkin ustaz-ustaz yang lain, nah, ikutlah duduk, tidak apa-apa. Orang terus, wah aku ngaji orang mbah-mbah, tidak apa-apa. Ilmu itu tidak ada kaitannya sama tua dan muda. Kalau emang itu ilmu yang umum yang bisa kamu dapat, ikutlah, biar tambah ilmumu tambah. Dan kamu tidak usah bandingin sama temenmu sing ora tau ngaji. Kono ora tau ngaji dicokeh, aku ngaji terus dikurang nek rasa ngaji, jangan. Nanti surgamu itu beda. Surga orang-orang yang suka ngaji itu lebih tinggi daripada orang-orang yang nggak pernah ngaji, karena dia akan berjalan di atas koridor agama yang benar. Wong sing ora tau ngaji kabeh dituabrak, kabeh disikat gitu kan. Pitike tanggane dicipok itu orang gagas gitu, orang gagas aturan. Tapi orang-orang beriman itu akan hati-hati. Ya, makanya ditekoki kitab Iqra ya kembali penulis Yai As'ad Humam gitu. Nek kata Pak Kuat tahun 90-an gitu. Tahun-tahun itulah, tahun mungkin kamu belum ada. Jadi itu proses bagaimana ilmu itu dideliverkan kepada umat, apalagi Islam itu makin jauh dari asalnya, maka piye carane wong itu bisa paham. Dan setelah Iqra itu kan enek metode macam-macam toh. Enek metode apa ki? Muriki, terus apa nek sing guru-guru TPA apa PAUD iki? Umi, ya metode Umi. Saya enek metode Syafi'i 24 jam kuwi ketoke enek. Banyak metode sekarang turunannya, tapi memang walaupun muncul metode-metode baru, Iqra itu tetap menjadi primadona karena tahapannya sesuai dengan usia. Tapi nek sing muriki itu nek ngomong nganti rampung itu mongsoku kayak kecepetan gitu loh, bocahe gitu. Tapi ya jane nek ning negara-negara sana ndak apa-apa. Negara-negara sana lahir cengel umur 2 tahun bisa ngomong bahasa Arab. Jadi kok umur 7 tahun hafal Quran nih, ora apa-apa lah ning ngene. Ketoke kok bocah cilik umur 8 tahun hafal Quran kok ketok aneh gitu. Nah, itu yang mungkin masih
perlu kita ubah biar masyarakat bisa menerima keadaan itu. Makanya metode-metode mempercepat itu jadi bagus. Nah, ini yaitu anaknya siap apa enggak. Ada yang lain? Tidak ada? Cukup? Ya, kalau tidak ada kita tutup dengan doa ya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup tentu saya punya pesan atau wasiat buat diri saya sendiri dan panjenengan semua ya. Bahwasanya Islam itu benar-benar ilmunya itu luar biasa banyak, dalam, dan dengan untuk tema jenengan aja saya sudah menyiapkan 100 tema, dan tema yang saya sampaikan itu begitu sampean balas dengan pertanyaan yang saya nggak bisa jawab itu akan muncul tema turunannya. Bahasa malaikat kemarin itu akan muncul pertanyaan turunannya. Jadi sebenarnya ketika kita belajar agama umpama setiap hari pun itu jane kita itu enggak kemudian terus jadi pinter banget itu enggak, karena ilmunya itu jauh lebih banyak. Ya tak kayak bocoran baik, mudah-mudahan enggak jadi riak buat saya. Saya sebulan itu ngisi pengajian tuh minimal 120 kali. Itu ya terus 100 aku piye gitu udah. Aku nek ndelok ustaz-ustaz sing gede-gede itu, apalagi yang saya ambil ilmunya itu, enaknya ya kok iki ustaz iki nyampe ke sesuatu sing aku perlu ngerti yo gitu. Padahal jane wingi kita aku ya wis maca kitab PDE, mengikuti kajian dia tentang tema ini gitu. Jadi enggak kemudian kita terus gede gitu udah. Maka ketika kamu dengar yang kayak gini tadi, ya harapan saya ya kamu semangat ya ora kudu terus tak aku tak pengajian ping 120 ya ndak juga. Paling ora sing ngene iki lho istiqomah. Itu sik pegang. Terus yang kedua nek Jumatan kuwi yo gatekno ben kamu dapat barokah Jumatan itu ilmunya itu. Soal kok ning masjid itu enek sego sing didumke apa ora wis ora cukup gagas. Makanya aku sedih ketika ngimami Jumatan lagi salamnya kan windu, assalamualaikum lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Bocil-bocil duduk aduh aku. Lah ngono kuwi sing ning tengah sama kowe kan batin. Meh salam mesti batin. Aku mantra yo. Nah, kan ganggu salatmu juga toh. Nah, gitu loh. Makanya enek segone ora wis ra masalah sing penting ilmune gitu loh. Ya, Imam Khatib itu nyampaikan apa? Nanti Ramadan ya ngono. Jadi kamu harus memaksa diri untuk datang setiap malam itu untuk mendapatkan ilmunya itu loh. Rakyatan mungkin hari pertama kedua ini mungkin temanya mirip-mirip nempel tidak apa-apa. Bener ilmunya itu. Kamu nek bisa menikmati majelis ilmu itu, kowe nak dia tenang. Kaya-kaya dolani mau. Pilih nek cara dolani itu dolan yo ning endi, masjid ngendi, pengajiannya apa, judule apa, asal dimakan. Nah, nek ngono sip kuwi. Tenang, wong tuamu seneng. Nah, cara apa namanya? Kamu punya temen yo, insyaallah temenmu temen yang baik-baik gitu kan. Tapi nek tadi saya tak bilang itu loh, ketika kita sudah jauh dari masjid, dari Quran, dari majelis ilmu, engko paling ketemu-ketemune yo dangdutan, cokean, dem-deman, trek-trekan, geng-gengan. Terakhirnya ya mau tawuran, paten-patenan, wah itu musibah. Apalagi anak-anak muda kayak gini nih rawan banget yang nggak dibentengi. Yang jelas ya loh, saya, beliau itu menghadirkan ini semua ya untuk kebaikan kalian. Nah kalian yang bisa memahami ini sebagai sebuah kebaikan, lalu kok iringi dengan kesyukuran dengan menghadirinya, insya Allah itu menjadi keberkahan sendiri buat kalian. Tapi nek malah buat aku jadi beban gitu kan. Kemudian sate lemu kae bebane abot lah nek semono ya wis. Ndak entuk barokah ilmu kamu. Mulai ya paling sone pengajian di subuh iki ya paling saurane ngono. Padahal sebenarnya penting ilmunya. Itu nggih. Wabillahi mengatakan kita tutup dengan doa. Semoga doa ini mengantarkan panjenengan seminggu ke depan jadi anak yang solih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultani. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارزق أهله من الثمرات واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.